Udah terjadi guys, menurut gua. Apa bener apa enggak, coba deh teman-teman komentar, ya kan. Yang pertama, cancel otomatis oleh e-commerce. Walaupun di e-commerce lain udah jalan, ini di tempat di Tokopedia udah mulai gencar jalan. Untuk gokil ya ini GoSense MD. Itu jaraknya 1 kilometer guys, kurang. Coba deh cross check 1 km lu sampai nggak? Lu bagi aja. Oke guys, ketemu lagi dengan gua Arvan Jamar. Gimana kabarnya? Sehat? Bapak Ibu, teman-teman ojol sehat semua ya. Abang GoSense, abang gokil ya. Abang Go Ride Hearing, semoga diberikan kesehatan, diberikan keberkahan ya. Pagi yang cerah ya, pagi yang indah. Aduh, so romantis gue ya. Nah guys, kali ini gue udah udah dapat beat ya. Lagi-lagi pagi-pagi udah ditembak ya. Akun harus gacor, akun harus mahal ya. Artinya lu kudu tetap ngambil beat supaya akun lu mahal, cia gitu. Tapi asal saldonya gede. Nah guys, kali ini gue mau bahas sesuatu yang penting banget ya. Ini terkait dengan video-video gue sebelumnya, tapi judulnya ya terkait dengan tanggal 30 kemarin lah, 30 Juni terakhir itu ada pertemuan penanam saham ya. Penanam saham Goto ya, kayak pertemuan tahunan ya. Nah itu terkait dengan itu adalah efisiensi, productivity ya, sama hasil atau profit. Nah balik lagi ngomongin profit Goto, tapi dampaknya ke bawah, artinya termasuk kita yang kena. Nah ini gue mau bahas ya, apa bener apa enggak, gue pengen tanya sama teman-teman. Satu, dua, tiga, sekali ngambil 3 barang di satu tempat. Toko Yanti, mantep. Jadi kalau lu sering ngambil paket di toko tersebut, otomatis setiap hari kemungkinan besar ya, lu akan ngambil di toko itu lagi. Lu udah kayak karyawan. Jadi historis itu penting banget. Historis atau pengetahuan lokal dari mitra driver, historis perjalanannya dia ngambil paket, kirim paket kemana, itu akan jadi algoritma lu sendiri ya. Itu akan jadi rezeki lu pribadi yang nggak habis-habis ya. Selama dia jualan, selama itu juga si penjual percaya sama mitra driver yang sudah pernah ngambil paket di tempat dia, dan itu akan terus kejadian sama lu. Nah itu dia yang bikin akun lu gacor, akun lu mahal ya. Belok kiri ke Jalan Musuh, lalu belok kiri ke Jalan Pulau Siri Barat Raya. Nah guys, jadi gini, tanggal 30 Juni kemarin itu berembun nih. Nah tanggal 30 Juni kemarin itu tuh kalau nggak salah ada pertemuan tahunan mengenai saham, baik itu pergantian direktur utama sama komisaris perusahaan, komisaris utama, ada pergantian lah ya. Ada yang digeser, ada yang digeser ya. Jadi sekarang direktur utamanya udah berubah. Yang tadinya dulu siapa, sekarang siapa, gue nggak pengen tahu sebenarnya. Yang penting mitra driver sejahtera. Kalau mitra driver sejahtera, gue baru pengen tahu siapa. Tapi gue ngikutin. Nah guys, jadi kan target saat ini adalah productivity, efisiensi yang akan menghasilkan profit ya. Efisiensi sama produktivitas teman-teman nih yang sekarang lagi difokusin ke situ. Nah ini kemungkinan udah terjadi guys, menurut gua. Apa bener apa enggak, coba deh teman-teman komentar ya kan. Yang pertama, cancel otomatis oleh e-commerce. Walaupun di e-commerce lain udah jalan, ini di tempat di Tokopedia udah mulai gencar
jalan. Untuk gokil ya ini GoSense MD. Jadi kalau lo telat, estimasi pengambilan paket lo telat, estimasi pengiriman paket lo telat, e-commerce secara otomatis softwarenya atau robotnya cancel guys. Nah itu udah ada yang kejadian karena ada komentar. Tapi apa benar apa enggak belum ada informasi dari pihak Goto atau dari Gojek yang menginformasikan ke aplikasi GoPartner. Nah, jadi kejadiannya kemarin pengiriman nggak ke cancel, tapi tertunda. Kejadian, kan? Ada yang kejadiannya ke cancel, ada yang kejadian tertunda. Gua harap sih ini cuman error sistem aja. Tapi kalaupun nunda kan harusnya kita yang nunda, mitra yang nunda, karena kita mau balikin paket atau enggak kita mau skip dulu, mau kirim paket ke tempat yang lain dulu. Kan gitu bisa. Tapi ini yang nunda otomatis guys, otomatis guys ya, dari pihak e-commerce-nya yang ngelakuin cancel. Nah kenapa gue bisa bilang ini dari e-commerce-nya? Jadi kejadiannya sebelumnya gue pernah tiba-tiba cancel otomatis 2 pak pengambilan ke spare part, 2 paket yang satu ke cancel otomatis. Nah, kalau gue tahu kalau yang bisa cancel itu mitra driver kita langsung cancel bisa, sama reseller toko melalui informasi dari pelanggan customer. Jadi customer hubungin reseller kalau dia mau cancel. Nah dari resellernya lakuin cancel itu bisa. Nah gue udah sampai spare part nih toko mitra usahanya, gue tanya resellernya, bapak cancel 1 paketnya. Kan saya ambil 2 paket nih, satu di sini, satu di sini, ada 2 paket di sini saya ambil, tapi salah satunya ke cancel, gue bilang gitu. Bapak cancel, karena saya nggak cancel, saya bilang gitu. Loh, saya nggak cancel, kata dia gitu, ya kan? Loh, kalau bukan bapak yang cancel atau saya, siapa yang cancel? Nah gitu mas, sekarang e-commerce-nya udah bisa cancel, itulah jawabannya. Lalu gue cross check lagi dong ke pihak pet shop, ya kan? Gue cross check ke pet shop, gue tanya, kalau driver atau mitra driver ngambil paketnya telat, itu emang otomatis langsung ke cancel. Iya, dia bilang langsung ke cancel. Kalau telat dari e-commerce-nya bisa. Itu berapa menit waktunya kita kalau telat? Setengah jam sampai lama. Makanya waktu gua bikin short banyak yang komentar, iya bang, ke cancel bang otomatis, iya bang. Nah ya, tapi kan ini nggak ada informasi dari pihak Goto atau Gojek di aplikasi kita, atau pesan singkat lah kalau ini udah dibuat aturan mainnya begini gitu. Walaupun di Shopee Stogo udah kejadian ya, bener nggak teman-teman Shopee ya, kalau telat ambil atau telat kirim ke cancel, apa bener apa enggak itu kejadian, udah terjadi, udah sistemnya udah jalan. Nah ya berarti disamain kan gitu. Oke lah, jadi gue bisa ngelihat di sini adalah produktivitas. Target dari Goto, produktivitas. Artinya mereka ingin kita cepat kayak robot. Nah, yang kedua efisiensi. Nah ini gue sebenarnya nggak suka sama cara efisiensi ini. Mudah-mudahan gue salah ya. Tapi gue tanya teman-teman bener apa enggak? Karena yang gue rasain sepertinya udah mulai kesini. Jadi gini loh, ini udah software yang main. Artinya udah robot, bukan semata-mata ada karyawan Gojek ngelakuin cancel gitu atau gimana, atau mantau kita enggak. Tapi ini udah sistem atau software yang ngelakuin cancel otomatis seperti itu. Nah, bahas lagi nih efisiensi. Gue lagi, lu lihat ini dulu deh. Nah, lu bisa lihat ya. Gue selesai pengiriman, ya ada ya selesai pengiriman. Habis itu kan gue lanjut dong untuk kirim paket berikutnya, bener gak bang? Lanjut dong, ya kan? Tapi sebelum gue lanjut, gue lihat dulu kok titiknya masih di titik 0. Nah, agak janggal ya. Titiknya masih di titik 0 nih yang berikutnya. Berarti kan gue nggak dibayar. Sedangkan dari alamat itu beda perumahan guys. Itu kan blok
blok D ke blok B kalau nggak salah ya. Dari blok D gue selesai ke blok B. Kalau apa gue kebalik ya, gue lupa. Tapi gue kasih tampilannya di sini. Ya, itu jaraknya 1 kilometer guys. Kurang ya, 1 kilometer kurang. Tapi apapun itu menjadi nggak halal menurut gue kalau pihak sistem Gojek melakukan radius seperti ini. Kita masih di titik nol tapi tidak dibayar, walaupun itu nggak sampai 1 km ya, walaupun itu 200 meter ya, tapi itu hampir 1 km guys. Itu beda perumahan Lotus sama perumahan Villa Nusa Indah tuh masih di Galaksi ya, tapi beda blok antara blok ke blok itu jaraknya lumayan, bukan dia deket ya. Blok bangunan ini sama bangunan ini enggak, ini perumahan. Nah, pindah dulu, jalan dulu ke jalan raya. Yang rumahnya di Galaksi tahu lah ya, itu nggak dibayar. Nah, gue bertanya-tanya, apakah radius 1 kilometer masih dianggap titik nol? Nah, apakah Gojek menginformasikan ini ke mitranya? Kalau caranya begini, berarti ini udah nggak halal ya, ini udah nggak halal. Coba deh teman-teman ya, sekali di cross check tripnya yang di titik nol, terus lu ngerasa kok nggak dibayar, kok jaraknya jauh, tapi jaraknya ada tapi nggak dibayar, walaupun cuma sedikit, kurang dari 1 km, mau itu 500 meter, 400 meter ya, kudu diinformasiin, kudu dibayar ya. Kayak kadang kita punya 1 km aja nggak sampai 2000, maaf ya. Coba deh cross check 1 km lu sampai nggak? Lu bagi aja. Nah itu 2. Nah gue ngelihat di sini adalah sistem efisiensi secara software, secara robot otomatis. Nah ternyata memang kenapa gue bahas mod, gue bahas pencurian paket, gue bahas oknum, gue bahas soal politik di Gojek. Ini terkait sama ini semua guys, makanya gue bahas itu dulu. Jadi Goto ini 20 aplikasi pelayanannya itu, 20 pelayanan di Goto ya, itu apa itu GoSure, apa itu GoTik, apa itu Go Pay Later, Go Tagihan, GoStore, GoShop, misalnya apa ya, banyak ya, GoFood, GoSend, apapun lah ya. Klien Gojek sudah pakai yang namanya software artificial intelligence, khususnya mesin pembelajar algoritma, machine learning algoritma sudah masuk. Dia itu nggak perlu diprogramming, dia bisa bekerja sendiri, menyesuaikan sendiri, dia bisa belajar guys, dia hidup ya, dia mengintai teman-teman baik yang pakai APK mode ya, dia melihat versi-versi yang masuk dan keluar, dia melihat bagaimana cara untuk efisiensi tergantung dari keinginan pengembangnya. Nah, Goto udah punya tim pengembang sendiri yang bisa mengarahkan tujuan dari software atau AI ini, artificial intelligence, kecerdasan buatan, untuk goalsnya mereka, efisiensi, productivity, dan tujuannya adalah profit. Lagi-lagi profit ya. Ini udah bener bisnis to bisnis saja, untung sebesar-besarnya. Tapi jangan sampai Goto lupa ya, jadi ada korban cuman gara-gara pengen ambil untung sebesar-besarnya, lupa gitu kalau kita ini jangan sampai jadi korban mitranya, gitu aja sih ya kan. Guys, komentar, bener gak sih gua kalau gue bahas ini, bener gak sih yang kejadian di luar ya. Jadi AI ini sebenarnya udah ada lama, kayak dulu pencarian Google, terus iklan itu kebutuhan lo selalu ditawarin by iklan di Google, di media sosial. Kok dia tahu sih gue lagi butuh ini? Karena lo pernah cari itu. Nah, kayak typing correct ya, tiba-tiba lo nulis salah dibenerin, itu juga AI ya. AI udah ada guys ya. Jadi gue cuma bisa kasih info ke teman-teman, kecerdasan buatan ini sudah sampai ke Indonesia, tapi kadang-kadang di Indonesia tuh masih kurang. Apa sih, ngapain sih gue dengerin robot-robot kayak gini gitu, software kayak gini. Nah, kalau mereka sudah otomatis ngelakuin cancel, ngelakuin tertunda, dan ngelakuin hal-hal yang membuat itu lebih efisien dan produktivitas, kita udah kayak jadi robot menurut gue gitu. Dan gue ngerasa
segala sesuatunya harus cepat. Gue nggak bisa lama-lama ngambil paket. Nah, oke guys, itu aja dari gue Arfan Jamar. Ini buat pengetahuan teman-teman, informasi aja. Ya, penting. Kalau kita nggak tahu, ya gimana? Ya, teman-teman kalau ada sesuatu yang ini ada aturan main baru nih kayaknya, informasiin di komentar ya, kolom komentar. Buat teman-teman, share selalu, kita saling berbagi. Nah, ini gue bertanya-tanya ya, bukan gue mengambil keputusan kalau ini kejadian. Ini gue bertanya-tanya. Oke, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya, ikutin Arfan Jamar, berita terbaru, informasi terbaru tentang gokil ya. Buat lu pada supaya kita kagak jadi robot. Oke, sampai ketemu lagi di konten gue berikutnya. See you.